Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back with me, Mrs. Rini Setianingsih. Well, today I would like to share my experience. Ya, hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengajar bahasa dan sastra Inggris di kelas 11 pada materi Expressing Suggestion seperti yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya. Seperti apa langkah-langkah pembelajaran dan media apa yang sudah saya persiapkan? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Hal pertama yang saya persiapkan tentu saja rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang saya susun terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua yaitu kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga yaitu penilaian. Dan media pembelajaran yang saya gunakan yaitu aplikasi WhatsApp dan personal website. Seperti apakah langkah-langkah pembelajaran yang saya terapkan? Mari kita saksikan di video selanjutnya. Langkah-langkah pembelajaran yang saya terapkan mengacu pada RPP yang sudah saya susun terlebih dahulu. RPP yang saya susun yaitu RPP yang disederhanakan dan sesuai dengan kondisi saat ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. RPP terdiri dari identitas, kemudian tujuan pembelajaran, dan dilanjutkan dengan kegiatan pembelajaran. Pada tahapan kegiatan pembelajaran terdiri dari 4 pertemuan. Pada pertemuan pertama dan kedua menggunakan model Discovery Learning. Untuk pertemuan ketiga dan keempat menggunakan model Project Based Learning. Masing-masing pertemuan terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Selanjutnya yaitu penilaian pembelajaran. Pada RPP, ketiga bentuk penilaian dituliskan lengkap, yaitu penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Setelah ketiga komponen utama ditulis, selanjutnya yaitu lampiran. Terdiri dari materi pembelajaran, soal, dan rubrik penilaian. Salah satu media pembelajaran yang digunakan saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh yaitu aplikasi WhatsApp. Aplikasi sejuta umat ini sangat membantu pembelajaran jarak jauh karena kemudahannya. Melalui grup WhatsApp, peserta didik dan guru atau sesama peserta didik dapat berkomunikasi. Dan grup WhatsApp ini digunakan terutama pada kegiatan pendahuluan, yaitu pada saat menyapa dan mengirim tautan personal website. Dan media pembelajaran yang kedua adalah website pribadi. Personal website digunakan oleh peserta didik untuk menunjang pembelajaran jarak jauh. Pada personal website terdiri dari beberapa menu. Di antaranya yaitu menu home untuk informasi, menu bilik kelas untuk kegiatan belajar kelas virtual, menu bilik materi untuk menggali informasi pembelajaran, menu bilik video untuk memperoleh penjelasan materi melalui video pembelajaran, menu bilik foto untuk melihat kegiatan pembelajaran, menu bilik soal untuk melatih dan mengevaluasi kemampuan bahasa dan sastra Inggris peserta didik,
menu bilik pameran untuk menampilkan karya terbaik peserta didik, dan menu bilik komunikasi digunakan untuk mempermudah peserta didik berkomunikasi dengan guru mata pelajaran. Kegiatan pembelajaran pada pertemuan pertama, saya berkomunikasi dan mengirim tautan personal website melalui grup WhatsApp. Setelah peserta didik membuka website Bilik Edukasi Bahasa dan Sastra Inggris seperti yang nampak pada layar, saya mengarahkan peserta didik masuk ke menu bilik kelas. Di menu ini, peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran secara virtual. Di website ini, saya menyapa, menanyakan kondisi kesehatan dan kesiapan peserta didik, lalu mengajak peserta didik berdoa bersama. Dilanjutkan dengan instruksi yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Seperti pada layar berikut ini. Pertama, saya meminta peserta didik menyimak video expressing suggestion dengan cara mengklik tautan yang sudah saya persiapkan di website. Kemudian peserta didik mengidentifikasi dan mencatat ungkapan saran melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu beserta responsnya berdasarkan video tersebut. Setelah itu, peserta didik mengirim hasil identifikasi melalui tautan yang tersedia pada website. Setelah itu, peserta didik mengirim hasil identifikasi melalui tautan yang tersedia pada website. Pada tahap akhir, peserta didik merefleksi pembelajaran dan saya memberikan umpan balik. Kemudian memotivasi peserta didik untuk selalu semangat belajar dari rumah. Pada pertemuan kedua, saya meminta peserta didik untuk mengeksplor pengetahuan dengan mengklik menu bilik materi dan mencari contoh dialog expressing suggestion. Pada menu bilik materi, peserta didik dapat mengeksplor pengetahuan pada sumber belajar lainnya. Di sini tersedia beberapa tautan terutama portal Rumah Belajar yang menyediakan banyak sumber belajar yang sudah pasti relevan dengan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Setelah itu, peserta didik mengklik menu bilik soal, lalu mengerjakan soal exercise 1. Kemudian, peserta didik diminta untuk menuliskan dan mendiskusikan jawaban mereka di kolom komentar website, seperti yang terlihat pada layar berikut ini. Di sini saya ingin mencoba memindahkan suasana kelas nyata ke kelas maya, yang biasanya jika di kelas nyata, peserta didik menuliskan jawaban di papan tulis, saat ini di kolom komentar, sehingga terjadi diskusi. Setelah itu, peserta didik menyimpulkan dan memperbaiki jawaban, lalu mengirim hasilnya melalui tautan yang sudah tersedia di website. Pada akhir pembelajaran pertemuan kedua ini, saya memberikan umpan balik dan menginformasikan pembelajaran pertemuan berikutnya melalui grup WhatsApp. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran pertemuan ketiga. Seperti biasa, saya berkomunikasi melalui grup WhatsApp, kemudian meminta peserta didik membuat kelompok berdasarkan zonasi tempat tinggal peserta didik, dan kemudian mengirimkan tautan personal website kepada peserta didik. Dan selanjutnya peserta didik masuk ke menu bilik kelas kegiatan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini, saya seperti biasa menyapa peserta didik, menanyakan kondisi peserta didik, dan juga mengajak peserta didik untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, dan dilanjutkan dengan instruksi kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik. Pada pertemuan ketiga ini, peserta didik diminta untuk masuk ke menu bilik soal dan mengamati percakapan rumpang, dan peserta didik diminta untuk melengkapi percakapan rumpang tersebut dan mengirimkan jawaban mereka melalui link Google Form yang sudah tersedia di
website. Setelah itu peserta didik bersama kelompoknya membuat draft video project expressing suggestion tentang COVID-19 atau distance learning. Lalu saya memonitor dan memberikan arahan melalui grup WhatsApp terkait video project yang peserta didik kerjakan. Pada kegiatan penutup, peserta didik melakukan refleksi melalui grup WhatsApp. Dan saya memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran. Lalu menginformasikan video project yang dikerjakan akan dipresentasikan pada pertemuan berikutnya melalui virtual meeting. Kegiatan pembelajaran pertemuan keempat, saya menginformasikan melalui personal website dan mengirim link virtual meeting melalui grup WhatsApp. Berikut adalah kegiatan virtual meeting saya beserta peserta didik. Kita akan melakukan virtual meeting atau pertemuan tatap muka secara maya dengan peserta didik melalui aplikasi Google Meeting. Oke, saksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hello everybody. Nice to meet you all. Ibu senang banget. Pada kegiatan pendahuluan, setelah saya membuka pembelajaran, kemudian saling bertegur sapa dengan peserta didik. Dilanjutkan dengan presentasi video project yang dikirim oleh peserta didik. Kemudian, peserta didik saling memberikan penilaian berupa komentar dan saran terkait video percakapan expressing suggestion. Pada kegiatan penutup, peserta didik dan guru menyimpulkan pembelajaran. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video pengalaman saya saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada materi expressing suggestion. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.